Shalom para pemirsa channel YouTube Malaikat Ketiga. Kembali lagi dalam pelajaran seri nubuatan, dan pada saat ini kita tiba pada pelajaran yang ke-8 dengan judul Tanda-tanda Hari Kiamat. Untuk mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ketika kami mempelajari akan firman-Mu, biarlah Engkau yang mengurapi kami dengan Roh Kudus, memberikan kami pengertian yang datangnya dari surga. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Seperti biasanya, yang akan kita pelajari dalam seri pelajaran nubuatan ini hanya Alkitab dan Alkitab saja. Dalam pelajaran ini yang lalu, yang lebih dahulu, kita telah mengetahui bahwa jurusan dunia ini akan menuju kepada akhirnya, di mana ketika Yesus datang kedua kali dan membentuk kerajaannya yang kekal. Tetapi waktunya kita tidak tahu. Puji Tuhan, Yesus telah memberikan kepada kita tanda-tanda yang mengawali sebelum kedatangan yang kedua kali tersebut. Dan itulah yang akan kita pelajari pada kali pelajaran ini. Mari kita buka Alkitab kita yang pertama dalam Matius 24 ayat 32. Matius 24 ayat 32. Saya bacakan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi, Yesus menggunakan perumpamaan tentang pohon ara. Ketika tunasnya melembut, itu adalah tanda musim panas sudah dekat. Sehingga ketika kita melihat tanda-tanda yang Yesus sudah jabarkan di dalam Alkitab, kita dapat memastikan bahwa tanda-tanda itulah yang menunjukkan kedatangan Yesus sudah dekat. Jadi, apa saja kedatangan Yesus, tanda-tanda kedatangan Yesus yang sudah dekat itu? Yang pertama, mari kita buka di dalam ayat 4 dan ayat 5. Matius 24, ayat 4 dan 5. Saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kita bisa lihat bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, akan ada Mesias-Mesias palsu. Bahkan kalau kita turun ke bawah, ke ayat 23 dan 24, Yesus mengulangi, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sebagaimana waktu Yesus berada di atas dunia ini, dia melakukan banyak sekali mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan ribuan orang, dan sebagainya. Mujizat seperti itu juga yang akan dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang merupakan agen-agen setan ini. Dan bukan hanya itu saja, kalau kita lihat dalam Wahyu pasal 13 ayat 13, Wahyu pasal 13 ayat 13, saya bacakan. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi, nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu ini dapat memberikan mujizat yang begitu luar biasa, bahkan api turun dari langit. Itulah kenapa Yesus mengatakan, kalau ada Mesias-Mesias palsu, jangan kita percaya. Dan tidak perlu kita coba-coba lihat ke tempat tersebut, karena dikatakan, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kita umat-umat Tuhan, orang-orang Kristen adalah umat-umat pilihan. Orang-orang pilihan yang seharusnya tidak perlu untuk melihat hal-hal yang sudah jelas bahwa itu merupakan hal yang salah berdasarkan Alkitab. Karena
Kalau kita mau lihat ke tempat tersebut, melihat nabi-nabi palsu dan juga mesias-mesias palsu yang melakukan banyak sekali mujizat tersebut, kita akan mudah sekali tertipu dengan panca indera kita, dengan mata kita, karena mujizat yang dilakukan begitu luar biasa. Kalau kita buka kembali Matius pasal 24, kita kembali lagi lanjutkan ayat yang tadi, mulai ayat 6 dan ayat 7, kita akan menemukan tanda-tanda yang lain, tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya bacakan, ayat 6 dan 7. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Memang benar, desas-desus perang itu selalu ada. Bahkan, yang belum lama ini, kita melihat sendiri, sudah sekitar 1 tahun, yaitu perang antara Ukraina dan juga Rusia. Yang sudah sekian puluh tahun, kita tidak pernah mengalami perang, tetapi tiba-tiba ada lagi perang saat ini antara dua negara, yaitu Ukraina dan Rusia. Dan ini kita bisa melihat bahwa nubuatan Yesus tentang tanda-tanda kedatangannya semakin hari semakin digenapi. Dan kita tidak tahu apakah akan bertambah banyak lagi perang-perang yang akan muncul berikutnya. Karena ketika Rusia melakukan perang ini, bahkan ketika tidak disetujui oleh semua negara di dunia ini, bahkan sudah diberikan sanksi yang begitu banyak, Rusia tetap melaksanakan perang tersebut. Kita tidak tahu apakah akan ada perang lagi nantinya di negara-negara yang lain. Jadi kita bisa memastikan bahwa nubuatan Yesus tentang perang sebelum kedatangannya yang kedua kali adalah benar. Yang berikutnya, kalau kita kembali membuka Alkitab kita dalam Lukas 21 ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Lukas 21 ayat 25 dan 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi Yesus sudah mengatakan kepada kita bahwa akan ada tanda-tanda di langit. Apa saja tanda-tandanya tadi? Yaitu pada matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada tanggal 19 Mei 1780, pada hari itu tiba-tiba matahari itu berubah dan keadaan menjadi gelap gulita seperti gelapnya tengah malam. Ini adalah peristiwa yang terkenal di dalam sejarah. Bahkan, Dictionary Webster mengatakan seperti ini. Burung-burung mengicaukan lagu malam kemudian menghilang dan sepi. Burung-burung dan unggas mencari tempat tidur. Hewan-hewan pergi ke kandang dan lampu-lampu dinyalakan dalam rumah-rumah. Jadi, nubuatan tentang matahari akan gelap gulita itu sudah terjadi pada tanggal 19 Mei 1780. Dan bukan cuma itu, sejarah juga mencatat pada malam hari di tanggal 13 November tahun 1833, suatu keributan telah terjadi karena bintang-bintang berjatuhan dari langit. Saudara-saudara, hari ini kalau saudara-saudara mau mencari tentang detail berita-berita ini sangat mudah sekali. Saudara-saudara tinggal memasukkan tanggal-tanggal tersebut, yaitu 19 Mei 1780, apa yang terjadi dengan matahari, gerhana matahari, dunia gelap gulita, dan juga 13 November 1833, di mana ribuan meteorit atau bintang-bintang itu berjatuhan di langit, dari langit. Bahkan, American Journal of Science mengatakan,
hampir tidak ada tempat terulang di mana tidak ditutupi pada setiap saat oleh bintang-bintang yang berjatuhan itu. Baik, yang berikutnya, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang berikutnya. Mari kita buka kembali Alkitab kita dalam 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Saya bacakan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Jadi Alkitab telah menunjukkan kepada kita bahwa di akhir zaman kemerosotan moral itu akan menjadi tanda-tanda dari kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan bukan cuma itu saja, kalau kita kembali buka Alkitab kita di Lukas 17 ayat 26 sampai 30, saya bacakan. Dan sama seperti zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi di akhir zaman, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, kemerosotan moral itu menjadi tanda untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kita bisa lihat bagaimana seperti di zaman Lot, orang-orang tidak lagi suka dengan hubungan seks yang normal. Mereka lebih menyukai hubungan seks sesama jenis. Dan bukan cuma itu saja, pada zaman Nuh, bagaimana mereka kawin mengawinkan, mereka makan dan minum. Mereka tidak bertarak atau tidak mengendalikan diri mereka dalam hal makanan, minuman, dan juga hal-hal yang lainnya. Itulah yang akan menjadi tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kalau kita kembali lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 2 tadi, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Hari ini, apalagi di negara-negara atau kota-kota besar, negara-negara berkembang, orang sudah saling tidak kenal antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Sibuk bikin apa? Mereka sibuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Itulah kenapa tidak salah ketika dikatakan selanjutnya menjadi hamba uang. Itulah yang akan menjadi tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang berikutnya, kalau kita buka dalam Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Memang betul, di akhir zaman ini, bahkan sejak abad ke-19, pengetahuan itu berkembang dengan sangat pesatnya. Sebelum abad ke-19, tidak ada orang yang pernah menginjakan kakinya di bulan. Pengetahuan tentang planet-planet, bintang-bintang, belum banyak orang yang mengetahuinya. Tetapi sejak abad ke-19, pengetahuan tentang planet, bulan, matahari, bintang-bintang semakin luas dan semakin luas lagi. Tetapi bukan itu saja. Yang kita bicarakan di dalam Daniel pasal 12 dan ayat 4 ini
merupakan pengetahuan khususnya tentang Alkitab. Bagaimana di zaman sebelumnya, di zaman kegelapan, orang-orang tidak mengerti tentang Alkitab mereka. Orang-orang buta akan Alkitab mereka, mereka hanya tahu apa yang gereja katakan. Tetapi sejak Martin Luther membuat pembaruan dan Alkitab itu dibaca oleh semua orang, orang-orang mengerti tentang bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan semakin mengerti tentang tuntutan-tuntutan Tuhan dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sesuai dengan firman Tuhan. Masalah yang lainnya adalah antara buruh dan juga pemilik perusahaan. Kalau kita buka dalam Yakobus 5 ayat 4. Dikatakan seperti ini, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Memang tidak salah bahwa masalah antara buruh dan juga pemilik perusahaan semakin hari semakin meruncing, di mana buruh menginginkan upah yang semakin meningkat, sedangkan pemilik perusahaan ingin membuat upah dari buruh tetap pada porsinya. Karena biaya yang semakin membesar, baik biaya operasional, produksi, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kesusahan di antara segala bangsa dan ketakutan itu juga akan merupakan tanda dari kedatangan Yesus. Seorang negarawan Inggris pernah berkata seperti ini, saya bacakan. Di hadapan kita sekarang ini adalah satu dunia yang sedang sakit dengan kebimbangan yang hebat, lesu dengan kekecewaan yang terjadi berulang kali. Dan kita menyaksikan sendiri hampir di seluruh muka bumi ini meluasnya kesusahan dan ketakutan. Kesusahan dan ketakutan sedang merajalela di mana-mana, baik di antara bangsa-bangsa maupun dalam hati tiap manusia. Jadi pada saat hari ini manusia hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Mereka khawatir dengan rumah mereka khawatir dengan cicilan-cicilan mereka khawatir dengan masa depan anak mereka khawatir dengan masa depan cucu mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Semakin banyak kekhawatiran manusia di akhir zaman ini. Dan yang terakhir adalah gerakan kebangunan rohani dan pekabaran Injil yang begitu besar akan terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita buka kembali Alkitab kita di dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Matius 24 ayat ke-14. Ini yang harus mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali, yaitu, saya bacakan ayatnya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi saudara-saudara, dari peperangan, dari anak-anak yang memberontak terhadap orang tua, perubahan sikap moral, seks, makan dan minum, dan sebagainya, kekhawatiran, dan cinta akan uang, semuanya itu harus terjadi, tetapi yang terpenting, yang harus mendahului kedatangan Yesus yang kedua kali adalah Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia. Baru akan tiba kesudahannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini bukan untuk membuat kita menjadi khawatir, tetapi agar kita masing-masing boleh mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Untuk itu, kita perlu selalu tekun mempelajari Alkitab kita, berdoa, dan juga memahami dan memperhatikan nasihat-nasihat dan petunjuk yang Yesus telah berikan kepada kita. Mari kita buka ayat kita di dalam 2 Petrus 3.
2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara-saudara, yang kita miliki hari ini, semuanya akan hancur secara demikian. Untuk itulah kita perlu memiliki hidup yang saleh dan juga suci. Sebagai ayat penutup, Matius 24 ayat 44. Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara, Tuhan telah menjanjikan keselamatan bagi kita umat-umatnya. Biarlah kita boleh tetap setia, boleh memiliki kehidupan yang saleh dan suci, dan boleh tidak menjadi hamba uang, tidak mencintai dunia ini. Tetapi biarlah kita menaruh harta kita di surga. Biarlah hati kita boleh diisi dengan firman Tuhan. Biarlah Yesus Kristus dan Roh-Nya yang boleh tinggal dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati.